Tapi harus diimbangi dengan standar moral, standar etik, adab, akhlak ya. Tidak hanya berorientasi kepada ilmu, tidak hanya berorientasi kepada knowledge, pengetahuan. Dia juga harus memperhatikan adab etika moral. Ke pasar Kebayoran Lama bersama teman, mampir ke warung untuk membeli tomat. Untuk pemirsa yang budiman, mari jawab salamnya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di channel yang insya Allah sangat bermanfaat ini, yaitu channel Nuaimi TV. Dan alhamdulillah di hari ini adalah segmen baru yang kita rilis yang bernama Nuaimi Talk, berbincang seputar kemaslahatan umat ya. Alhamdulillah, insya Allah pada segmen saat ini kita akan berbincang dengan banyak sekali tokoh-tokoh inspiratif dan tokoh-tokoh yang menarik ya. Dan tentunya juga kita akan membahas tentang materi yang juga sangat inovatif dan menarik gitu ya. Dan insya Allah di segmen yang perdana ini kita akan bersama membahas tentang tema yang cukup seru, yaitu tentang dakwah yang insya Allah akan kita bahas bersama dengan ahli dan praktisinya langsung, yaitu insya Allah akan bersama dengan Direktur Mahat Ali An-Nuaimi, Al-Ustadz Haji Itang Rusman LCMH. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Semoga sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah limpahkan berkah kepada kita. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Ini saat ini kita masih diselimuti dengan suasana HUT RI nih Ustaz. Suasana kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ya. Dengan tagline Nusantara Baru, Indonesia Maju. Alhamdulillah. Selama 79 tahun sudah kita melalui masa kemerdekaan ini, namun di saat ini ada juga saudara-saudara kita di Palestina yang belum mendapatkan kenikmatan kemerdekaan itu, Ustaz. Nah, untuk mendukung dan menunjukkan rasa kepedulian nih, Ustaz, mangga Ustaz bisa dipakai dulu syalnya yang ada di situ. Oh iya, ini syal Palestina. Syal Palestina, Ustaz. Indonesia. Betul. Nah, benderanya bukan ini kan Palestina? Bukan, Ustaz, yang sebelahnya. Kalau ini hijau hitam, bendera apa ini? Itu benderanya di dalam gitu ya. Siap. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, kita ucapkan selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Dan memang kita tidak boleh lupa dengan Palestina karena flashback sejarah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu Palestina. Masya Allah. Palestina, Syekh Amin Mufti Palestina, Syekh Amin Al-Husaini. Masya Allah. Beliau di salah satu radio Jerman kalau tidak salah, mengumumkan dan memfatwakan kepada masyarakat Arab untuk mendukung negeri yang baru lahir, baru merdeka, namanya Indonesia. Jadi kita ingat Palestina, hutang budi kita. Betul. Ya, bukan sok-sokan gitu. Betul. Dan juga konstitusi kita kan bilang penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Betul. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Terima kasih. Ini ada syal. Ini mau dibawa pulang nanti? Boleh dong, Ustaz. Itu bisa dipakai nanti ketika acara-acara dakwah Ustaz di mana-mana nih, Ustaz. Berbicara tentang dakwah nih, Ustaz. Mungkin bisa disampaikan, Ustaz. Mungkin ini kan untuk teman-teman alumni Nuaimi yang alhamdulillah sudah tersebar di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia gitu ya. Insya Allah sudah sangat kenal dengan Ustadz, dan juga hampir di Jakarta juga pasti insya Allah akan kenal dengan Ustadz. Mungkin izin Ustadz, mungkin bisa disampaikan mungkin sekilas perkenalan singkat gitu ya, dan berkaitan dengan aktivitas dakwah Ustadz di mana saja, agar nanti bisa menginspirasi kita semua nih, menginspirasi para pemirsa juga Ustadz. Mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa belum salam tadi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman alumni Nuaimi dimanapun berada, tercatat sudah
1027. Masya Allah, sudah banyak Ustaz. Nuaimi dari mulai tahun 2005 sampai hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan 1000 sekian itu bukan tanda petik manusia biasa ya. Itu adalah orang-orang hebat, da'i ilallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Orang yang terbaik kan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana sendiri alhamdulillah aktivitas harian di Nuaimi sebagai direktur sejak 2015. Kemudian juga kami ada Sanggar Al-Quran, Ketua Yayasan Sanggar Al-Quran di Mardani Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kemudian juga MAPADI, Majelis Pesantren Dakwah Indonesia di bidang pendidikan, PP MAPADI, Ketua IKADI Jakarta Pusat, Ikatan Dai Indonesia. Juga sama teman-teman di MIDA ya, pembina MIDA. MIDA itu apa ya? Mitra Dai. Oh, mitra ya? Kayaknya. Mitra Dai ya? Itu banyak, saya sempat lihat di FYP di apa namanya, di YouTube juga memang suka bikin konten-konten juga Zat. Bagus. Ya. Ya, MIDA juga. Betul. Sama di Komite Etik Syariah Rumah Sakit Yarsi. Oh, Masya Allah. Itu, dan juga ada beberapa aktivitas yang lain yang mudah-mudahan aja Allah berikan kesehatan ya, keberkahan kepada kita semua insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Berarti insya Allah ini kita akan berbincang langsung dengan materi yang insya Allah menarik dan akan dijawab langsung oleh praktisinya nih, para teman-teman seluruh pemirsa di seluruh Indonesia nih insya Allah. Ustaz, berkaitan dengan dakwah Ustaz, di zaman ini kan zaman yang sudah modern Ustaz ya, teknologi sudah sangat mudah gitu ya, dan bisa didapatkan dimanapun. Dulu kan handphone itu menjadi sesuatu barang yang mahal dan mewah, istilahnya kebutuhan tersier gitu ya. Tapi sekarang menjadi kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Ini kan berarti juga masuk menjadi sebuah tantangan, tapi juga menjadi sebuah peluang bagi dunia dakwah. Tapi mangga, menurut Ustaz bagaimana tantangan dan peluang dakwah di zaman ini Ustaz? Ya, ada satu ungkapan mengatakan likulli marhalatin mushkilatuha wa likulli mushkilatin rijaluha. Pada setiap fase itu ada problematikanya, dan setiap problem ada solusinya, dan ada orang yang bisa memberikan solusinya. Termasuk di zaman modern seperti ini ya, problematikanya beda dengan zaman-zaman sebelumnya. Kita punya media sosial, kita masuk di era digitalisasi, kita masuk di era modernisasi, kita masuk di era globalisasi. Berbagai macam informasi yang kita dapat di luaran sana yang durasi waktunya bisa mundur ke belakang 6 jam ya, seperti halnya di misalkan di belahan Eropa, Amerika bahkan 12 jam. Tapi kita bisa mendapatkan update info real time ya kan? Betul. Nah, ini ibarat pisau bermata dua, Hasan. Bisa bermanfaat, bisa juga mendatangkan madarat. Kita di zaman sebelum era media sosial mungkin berdakwah cuma bisa dinikmati oleh orang yang offline, orang yang hadir saja. Tapi hari ini kita bisa berdakwah dan bisa dihadiri di saat yang sama, bisa ribuan, bahkan mungkin bisa jutaan. Masya Allah. Dan kalau dulu dakwah itu hanya dinikmati pada saat tanda petik ya, kalau ceramah konteksnya pada saat ceramahnya saja, pada saat diskusinya saja, seminarnya saja. Tapi hari ini bisa di-repeat, bisa diulang. Kapan kita mau, kita tinggal repitasi, tinggal ulang. Ini kan kebaikan yang luar biasa. Betul. Sekaligus ini peluang. Nah, tapi tantangannya juga dahsyat juga. Media sosial misalkan, ini juga tantangan dakwah yang tidak sederhana. Kita mendengar hari ini ada pinjol. Betul. Apa pinjol? Pinjaman online. Pinjaman online. Ada lagi yang terbaru, judol. Ya, judi online. Judi online. Ada lagi bisbol. Apa itu Ustaz?
Kayaknya istilah. Bisa online ya. Oh, Atau hal-hal yang berbau online semua. Ini juga bisa menggerus moralitas, etika, ya, kesopanan santunan, akhlak, perilaku dan lain sebagainya. Sehingga kita mendengar istilah-istilah baru sekarang, ada istilah mager, malas gerak, ada istilah macam-macam lah ya. Orang kalau dulu katanya anak-anak itu dipaksa kalau lagi udah main di luar, diuber tuh sama ibunya tuh supaya masuk rumah. Sekarang kebalik. disuruh keluar saja. Ibu sudah Ngapain kamu di sini aja? Karena mainnya di sini rumah. Ini tantangan tersendiri yang perlu kita hadapi. Sisi yang lain, ada yang namanya bonus demografi. Ini Indonesia punya bonus demografi 60% ya, penduduk negeri ini orang terkategori milenial ya, milenial dan Gen Z terus ke bawahnya. Ini orang-orang yang connecting people gitu, orang yang terkoneksi dengan dunia gadget, dengan dunia informasi. Nah, dakwah harus mengikuti selera dan gaya mereka, ya enggak? Orang udah nggak usah kemana-mana sekarang, pasar yang datang sama kita, tahu-tahu paket. Padahal kita nggak mesti jalan ke mall, jalan kemana, datang ke kita, tantangan juga. Nah, ini kita harus nyiapin jawaban-jawaban yang cerdas dan mengimbangi wasail dakwah supaya relevan dengan tantangan. Menurut Anda sih begitu? Iya. Ini Ustaz, kan zaman ini tadinya sudah saya sampaikan sosial media itu sangat berperan penting dalam dakwah. Kemudian segala macam sarana digital itu ya. Salah satunya di antaranya adalah kanal YouTube ini. Istilahnya zaman ini kita wawasan ilmu semua sudah tersedia. Kita mau cari hukum apa ketemu. Kita mau cari misalnya kita penasaran nih Ustaz, fikih apa gitu, tentang apa gitu ya, bagaimana cara misalnya ada orang yang tidak tahu tata cara tayamum. Nah sekarang ini jadi beralih, yang zaman dulu istilahnya bertanya ke ustadz. Ini misalnya dia nggak tahu cara tayamum gitu ya, dia tanya ke ustadz. Zaman sekarang beda nih, banyak ustadz proxy, ustadz digital gitu ya. Dia nggak tahu nanyanya ke ustadz Google, dia nggak tahu nanyanya ke ustadz YouTube gitu ya. Nah ini kan jadi fenomena juga saja di zaman ini. Cuman tapi memang hal ini juga bermasalah di yang tadi akhlak itu Ustaz. Menurut Ustaz pandangannya seperti apa Ustaz, dengan wawasannya begitu banyak kita dapatkan tapi ternyata hanya transfer knowledge gitu ya. Transfer akhlaknya ini agak kurang. Berarti harus diimbangi dengan standar moral, standar etik, adab, akhlak ya. Tidak hanya berorientasi kepada ilmu, tidak hanya berorientasi kepada knowledge, pengetahuan. Dia juga harus memperhatikan adab, etika, moral. Dalam bab ini misalkan dalam mencari ilmu, faktor guru itu penting. Penting sekali faktor ustadz, faktor guru dalam mencapai kematangan ilmu. Ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ya, beliau menyampaikan al-adab qabla ilmu, atau ulama-ulama yang lain, adab dulu baru ilmu. Jadi meskipun ilmu kita tinggi, tetap sifat rendah hati mesti kita punya ya. Jangan mentang-mentang serba tahu. Saya bisa Google, saya bisa googling, saya bisa browsing dan lain sebagainya. Tapi juga dia tetap mesti rendah hati, rendah diri gitu. Fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang berilmu ada lagi yang berilmu yang lebih tinggi. Tentunya nanti mentok sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalaupun lautan, 7 lautan itu, lautan jadi tinta ditambah 7 lagi, 7 kali lipat lautan yang ada, itu tinta atau air lautan yang jadi tinta itu akan kering.
Padahal ilmu Allah belum tercatat semuanya. Wasyajaru aklam, sementara kolamnya adalah pohon-pohon yang ada di muka bumi ini. Jadi sifat tawadhu mesti terus terjaga dengan baik. Kemudian yang kedua, kelemahannya di online itu tidak bisa klarifikasi. Maka seorang pencari ilmu harus mengklarifikasi, ya. Jangan mengambil kebenaran absolut dari satu sisi. Jangan sampai misalkan saya dapat ilmu nih di YouTube begini, dia pikir hanya itu yang paling benar. Kemudian dia menutup mata dengan kebenaran-kebenaran yang lain dalam perspektif yang lain dari ulama yang lain. Itu harus bijak, harus bijak ya, harus hikmah dalam merangkai puzzle supaya benar-benar punya kematangan. Bisa saja jadinya orangnya jadi karbitan gitu, mentang-mentang Ustaz ini bilang begini, yang lain dianggap salah ya. Yang lain dianggap sesat. Nggak boleh seperti itu. Dia harus melakukan check and recheck, meluaskan literasi, bacaan dan lain sebagainya, sehingga dia sampai kepada kebenaran yang hakiki. Kemudian yang ketiga, tetap saja ruh itu tidak bisa diwakili oleh online. Ya nggak? Kayak kita nih ketemu seperti ini ya. Itu kan ngelihat itu tatap mukanya, ya, sorot matanya, mimiknya. Ulama dulu nyari ilmu tuh begitu. Dia lihatin Ustaz ketika datang ke majelis ilmu dia ngapain gitu. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, gimana cara dia buka kitab, dia mulai dengan cara apa. Itu nggak bisa tuh di online. Dia mesti offline tuh kalau bab itu. Nah ini juga mesti dimiliki spirit itu. Ada riwayat Imam Syafi'i, dia punya dua murid ya, di antaranya Ali Al-Madini dengan satu yang lain. Ini dua muridnya itu, beliau datang ke masjid Imam Syafi'i waktu itu beliau lagi entah baca, entah tilawah atau apa, senderan gini nih di tiang masjid. Kedua muridnya ini nggak berani duduk karena belum dipersilahkan sama gurunya. Sampai maghrib, dia datang sekitar jam 5 gitu, maghrib jam 6, 1 jam diri. Ini nggak ditemukan di medsos ya. Jadi ajarkan Ustadz Google. Nggak bisa diajarkan. Dia tidak punya ruh. Tapi kalau datang pada Ustadznya langsung, ruh itu ketemu. Ada lagi ketika Imam Syafi'i datang menjenguk Imam Ahmad. Waktu itu Imam Ahmad lagi sakit. Ketika dengar ada gurunya datang, Imam Ahmad langsung loncat dari tempat tidurnya. Padahal dia lagi sakit. Kemudian dia buru-buru datang menyambut gurunya Imam Syafi'i. Dan ketika pulang dia tuntun tali kekang untaknya, kendaraan Imam Syafi'i. Dikatakan, engkau kan sudah ada alim juga, sudah berilmu juga, kok masih seperti itu? Dia bilang, man aradal fikha fal tazim dhanabal baghlah. Dia bilang kalau mau faham, kalau mau dapat ilmu fikih, maka hendaklah dia megangin ya dhanabal baghlah, onta atau tunggangan yang dinaikin oleh gurunya. Bahkan kalau letterlock hadis itu atau riwayat itu, kudu jalan di belakang, jalan kaki, gurunya di atas. Ini adab yang tidak bisa ditemukan di media online dan harus dimiliki. Kita pesan kepada teman-teman di ini, aku berada dimanapun, ya, jaga akhlak, jaga adab itu nomor 1, meskipun kita sepintar apapun. Guru kita tanda petik sebodoh apapun, mereka adalah guru. Ya, jangan sampai congkak, angkuh gitu ya. Itu yang kita harapkan. Dai nu'aim itu seperti itu. Betul Ustaz. Masya Allah. Ini menjadi sebuah wejangan untuk kita semuanya agar kita bisa berhati-hati. Walaupun wawasan keislaman, ilmu tentang agama banyak kita temukan gitu ya di YouTube, di Google, namun tetap bertemu dalam majelis ilmu itu menjadi penting agar transfer akhlaknya juga dapat selain transfer knowledge. Ini Ustaz, berkaitan dengan generasi milenial, Z dan Alpha yang saat ini dikatakan
ada lebih dari 55% porsinya di demografi Indonesia pada penduduk Indonesia pada tahun 2024 ini, Ustaz. Saya kemarin tadi barusan ngecek ya. Generasi Z itu kurang lebih sekitar 30-an% dan generasi milenial itu kurang lebih sekitar 25%. Belum nanti ditambah generasi alfa dengan karakteristiknya masing-masing ini, Ustaz. Berkaitan dengan dakwah, Ustaz, di zaman modern ini, kira-kira trik dan tipsnya apa untuk dapat kita masuk berdakwah ke generasi milenial, generasi Z dan generasi alfa ini, Ustaz? Prinsip dasar tetap kembali ke satu ayat ya di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka siapapun tuh nggak mengenal generasi kan, karena ini ayat turun kepada Rasulullah dan juga ayat ini berlaku juga untuk kita di sini. Nah, ajaklah orang kepada Allah, kepada Islam, kepada kebenaran, kepada akhlakul karimah bil hikmah, dengan cara yang bijak. Nah, kemungkinan Anda menangkap hikmah itu kan Ra'sul amri al khair ya, ra'su kulli khairin, pangkal setiap kebaikan itulah hikmah. Maka ada ungkapan juga mengatakan, sabda Rasulullah atau sabda Imam Ali ya, kata Imam Ali mengatakan al hikmatu dolatul mu'min, hikmah itu adalah barang mukmin yang hilang. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha, dimanapun dia temukan maka dia berhak untuk mengambilnya. Termasuk kepada milenial atau kepada generasi-generasi ini, Gen Z, Alpha ya, itu pendekatan hikmah kepada mereka mesti dilakukan. Apa diantaranya? Diantaranya adalah cari metode dakwah yang relevan dengan mereka. Metode dakwah yang relevan dengan mereka. Mereka misalkan suka dunia sekarang ya, dunia komunitas. Ini bahasa komunitas ini zaman dulu mungkin kurang begitu populer ya, kurang begitu aktif. Betul. Tapi kalau ini kan berbagai macam komunitas tuh ada. Lahir, betul. Komunitas tangan di atas, komunitas sedekah harian, komunitas sepeda ontel, komunitas ini itu dan lain sebagainya, sampai komunitas burung juga ada tuh, dari mulai burung kutilang, burung perkutut, burung macam-macam dan segala burung. Tapi nggak tahu burung garuda ada nggak? Nah, mungkin pendekatan itu bisa kita masuk di situ. Hobi mereka, nah kita masuk di situ, kemudian nilai-nilai itu bisa diterapkan sedari awal dari situ. Kemudian juga mungkin corak bahasa, gaya bahasa mereka ini beda dengan gaya bahasa orang tua. Kita mesti paham juga, mesti ngertiin juga kepada mereka. Kemudian yang ketiga, anak milenial itu ya dekati dengan sesuatu yang ada impact bagi dia. Bahasanya itu apa ya di milenial itu ya? Ya bukan cuan gitu ya. Maksudnya bukan mereka materai juga, tapi lo kalau gabung nih di sini, lo dapat keuntungan lo bisa ini, bisa itu, bisa aktualisasi diri, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir menurut Ana, cara masuk kepada mereka, yakinkan kalau mereka bisa eksis di media sosial, itu penting banget. Lo kalau ikut, lo punya channel, kita bisa gerakan ini itu dan lain sebagainya, lo bisa eksis di situ, bisa eksplor kemampuan kamu, bisa maksimalkan potensi yang kamu miliki dan lain sebagainya. Saya pikir ini hari ini udah sangat familiar ya di kalangan mereka. Gitu menurut saya. Tadi biasanya kita teorinya di AUBS, Ustaz. Apa untungnya bagi saya? Karena kebetulan saya juga masih masuk peralihan antara generasi milenial dengan Z gitu, Ustaz. Dan betul, entah ya saya masuk ke Z atau milenial. Tapi ala kulli hal tadi yang Ustaz sampaikan betul sekali, itu memang sangat mengena saja bagi kita. Di generasi ini sangat kita juga memang betul kadang-kadang
pragmatis juga gitu, maksudnya tergantung mood juga gitu ya. Dan cuman ya itulah tantangan bagi seorang dai. Baik, izin Ustaz, ini berkaitan dengan yang tadi Ustaz kan apa namanya ada aktivitas di Mahat Ali An-Nuaimi terkhusus sebagai direktur, Ustaz, betul Ustaz ya. Yang kita pernah dengar ini kan An-Nuaimi ini kita pernah dengar sebagai lembaga yang mencetak banyak dai, Ustaz. Nah, mangga mungkin bisa diceritakan sebenarnya Mahat Ali An-Nuaimi itu seperti apa dan impact atau kiprahnya para alumni An-Nuaimi ini yang sudah 1027 saja di Indonesia ya, tersebar dari Sabang sampai Merauke insya Allah. Nah, itu kiprahnya seperti apa dan mungkin program unggulan dan seterusnya mangga bisa disampaikan, Ustaz. Nuaimi berdiri 2005. Anak dulu masih ingat gabung ke sini, belum ada bangku, belum ada kasur, belum ada dapur, maksudnya peralatan dapur belum ada. Kita belanja tuh ke Carrefour di depan situ. Masya Allah. Sama Kiai Haji Dr. Bakrul Syafi'i ya, hafizahullah ta'ala. Nah, bergerak, alhamdulillah. Dan sedari awal Nuaimi mengundang orang-orang terbaik dari berbagai daerah untuk belajar di sini. Dari awal juga sudah dari Sabang sampai Merauke, dari Sumedang sampai Jatiroke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Masya Allah. Nah, itu Nuaimi. Sampai hari ini seperti itu. Dan sekarang kiprahnya sudah bisa dirasakan di masyarakat. Ada yang punya pesantren, ada yang punya sekolah, ada yang bergerak di pendidikan yaitu di ekonomi, bergerak juga di MUI, bergerak di kampus, bergerak di masyarakat, kemudian jadi di filantropi, aktivis sosial, ada juga yang nulis buku, ada juga yang legislatif ada loh. Oh, ada Ustaz. Legislatif itu tercatat ada 4 orang. Masya Allah. Baru tahap DPRD. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa berkiprah lebih banyak lagi. Tempo hari juga sempat masuk kandidat calon wali kota atau calon bupati ya di salah satu kabupaten di Aceh. Itu ada dari alumni Nuaimi. Ada bahkan yang punya pondok ribuan tuh siswanya. Ada yang sampai 4.000, 5.000. Itu pimpinannya alumni Nuaimi. Bahkan dulu kami dibilangin sama ketua yayasan, Nuaimi itu tidak meluluskan orang yang mencari kerja. Nuaimi itu meluluskan orang yang membuka lapangan pekerjaan. Masya Allah. Gitu. Jadi nggak usah takut dan jangan ngoyo juga, ya, karena mereka adalah orang-orang yang Allah berikan ilmu, ya, dan mereka harus menyebarkan ilmu itu di masyarakat. Alhamdulillah. Ini berkat almarhum yang berjuang, ya, ada Sebaharmus yang sudah dipanggil oleh Allah, pendiri Nuaimi, kemudian pewakaf tanah Nuaimi masih ada Ibu Hajah Faiza, dulu ada rekan kita dari Kuwait, Jamiah Islah bin Umar dari Qatar, keluarga Nuaimi itu diambil dari donatur dari Qatar, dan juga para sesepuh kita, ya, Dr. Sadim, Dr. Muslim, Kiai Haji Abdul Hasib Hasan, kemudian Dr. Hidayat Nur Wahid dan ulama-ulama kita semuanya, besar-besar kita. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah, ini berarti kiprah Nuaimi sebenarnya sudah sangat besar untuk Nusantara ini saja, untuk Indonesia ini, tersebar di seluruh Indonesia, apalagi sudah sampai 1027 alumninya saja. Baik Ustadz, berkaitan dengan dakwah di generasi muda, generasi Z, milenial, kemudian generasi Alpha dan seterusnya gitu ya. Ini kan Ustadz kan salah satu pimpinan di Mahat Ali An-Nuaimi saja. Ini berkaitan dengan Mahat Ali An-Nuaimi, ini kan terkenal dengan lembaga pendidikan yang mencetak banyak dai yang banyak berkiprah di Indonesia nih Ustaz. Nah, mungkin bisa diceritakan Ustaz tentang sejarah An-Nuaimi sendiri, kemudian
kiprah para alumninya seperti apa di seluruh Indonesia gitu ya. Mangga Ustadz mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan Mahat Ali An-Nuaimi. Pertama, program apa, kami kembali kepada visi misi. Visi misi lembaga mengatakan Nuaimi itu lembaga yang i'dadil ummah bi ulama amilin wa du'at wa'in ishaman fi juhudi tanmiyah ar-ruhiyah wa saqafiyah wa at-ta'limiyah. Jadi Nuaimi punya visi untuk melahirkan generasi yang generasi ulama, generasi dai yang berkontribusi kepada umat untuk membantu perkembangan dan kemajuan umat dari sisi ya mentalitas, ruhiyah dan juga keilmuan. Dari situ kemudian diterjemahkan dalam skala yang lebih konkret lagi. Ya, belajar di Nuaimi pertama dia bersentuhan dengan fokus kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dihafal, dipelajari, Sunnah dihafal, dipelajari. Yang kedua, belajar bahasa Arab di sini, bicara, nulis, berkata-kata, dan juga menerjemahkan. Yang ketiga, di Nuaimi menyiapkan lingkungan yang Islami. Yang keempat, Nuaimi juga menyiapkan mahasiswanya untuk terkoneksi dengan dunia internasional. Jangan hanya pintar sendiri, soleh sendiri, tapi juga dia harus punya care kepada yang lain. Bukan hanya dalam negeri, tapi juga dunia internasional, diantaranya Palestina. Dan juga Nuaimi ngajarin anak-anaknya, mahasiswanya apa? Dia melek teknologi. Karena zaman ini maju terus kan, Betul. berkembang terus. Nah, itu polanya. Masuk ke Nuaimi, maka dia akan mengikuti beberapa pola. Yang pertama, dia belajar secara reguler, itu 5 hari dalam sepekan, dari mulai jam 7 sampai jam 1 siang. Kemudian sorenya dia belajar lagi pada asar sampai menjelang maghrib. Pada maghrib ada kegiatan, pada subuh ada kegiatan hafalan Quran. Kemudian yang lainnya nanti dia akan mengikuti juga program-program yang lain. Ada program camping, ada program rihlah, ada program penyiapan pembina, ada program peningkatan skill dan lain sebagainya. 3 tahun belajar, tahun yang keempat baru kita sebar ke berbagai daerah untuk menyampaikan ilmu yang sudah dia punya di masyarakat. Gitu. Masya Allah, ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Terbukti dengan banyaknya alumni yang berkiprah di seluruh Indonesia. Ini berarti pembinaan yang dilakukan oleh An-Nuaimi ini terbukti sukses insya Allah saja. Ya bifadlillah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. 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 Dan doa orang-orang ikhlas. Amin. Amin. Ya, orang-orang soleh. Siap. Berarti An-Nuaimi itu sudah begitu besar saja programnya, udah sangat rapih begitu ya. Kemudian juga alumninya juga sangat bagus di banyak bidang di seluruh masyarakat ya, seluruh bidang baik sosial, keagamaan gitu ya, pendidikan dan seterusnya, bahkan politik, masya Allah. Itu kan berarti An-Nuaimi punya kontribusi yang begitu besar untuk Indonesia ini, Ustaz. Nah, kira-kira Ustaz, ini kan untuk juga kita mengajak seluruh pemirsa dan seluruh alumni Mahat Ali An-Nuaimi juga, kira-kira apa yang bisa kita kontribusikan, kita bantu, kita support An-Nuaimi ini agar kemudian bisa semakin berkembang, semakin besar, semakin jaya. Kira-kira apa saja yang bisa kita support itu, Ustaz? Ya, pertama harus diyakini kita harus kolaborasi. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri, ya enggak? Betul. Harus bareng-bareng. Nah, termasuk Nuaimi juga mengajak kolaborasi kepada seluruh umat, seluruh masyarakat. Dan selama ini kita berkolaborasi dengan lebih dari 250 lembaga ya. Masya Allah. Kemudian juga lembaga yang lain dan pihak-pihak lain. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, masyarakat bisa membantu
menyiapkan calon kader-kader dakwah di daerah masing-masing. Banyak nih keluhan, ya kami nggak ada ustadz. Saya pernah ke Sorong Selatan, kemudian dikenalkan ada satu pulau di sana. Ya ustadz, di pulau ini ada sekian ribu penduduknya muslim dan penduduknya itu asli putra daerah. Tapi kata ustadz yang di sana nih udah sekian lama tidak sholat Jumat. Saya bilang, kenapa nggak sholat Jumat? Nggak ada khotibnya. Nah, tolonglah Nuaimi kirim ke sini katanya. Saya bilang, kalau seluruh dai Nuaimi dikirim ke sini, ya masih kurang juga. Sementara daerah lain kan butuh juga. Nah, poin-poin seperti ini bisa tertangani kalau daerah-daerah ini juga aktif menyiapkan calon generasi, calon dai yang nanti dikirim ke Nuaimi, kemudian nanti kita ajarin mereka. Kemudian yang kedua, daerah juga bisa, kalau tidak bisa mensupport SDM, support SDM yang sedang diajar di Nuaimi, sedang belajar di Nuaimi. Ya, bisa kolaborasi dari sisi, katakanlah sisi maliyahnya. Saya kasih beasiswa misalkan mahasiswa ini, tapi nanti Ustaz tolong kembaliin ke sini, ke situ dan lain sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh Yayasan Baitul Halim. Ya, itu luar biasa. Terima kasih kepada Yayasan Baitul Halim. Mereka support kita. Kemudian anak-anak lulusan nanti ditempatkan oleh mereka di beberapa titik, ya, titik pengabdian, terutama di Indonesia Timur. Itu bagus sekali. Kemudian juga teman-teman di daerah atau siapapun bisa berkolaborasi dengan kami dalam rangka menyiapkan generasi ini, terutama pada teman-teman yang punya skill, ya, mungkin punya ilmu tentang marketing, punya ilmu tentang asesmen sosial, punya ilmu tentang komunikasi, punya ilmu tentang interaksi atau public speaking. Ini dai-dai ini perlu disiapkan oleh kita, ya, oleh kita semuanya, oleh kita bersama gitu. Maka kepada siapapun yang punya kapasitas, ya, yang punya skill, yang punya ilmu, ayo kita kolaborasi. Tempo hari juga kita kolaborasi dengan berbagai pihak, ya, untuk menyiapkan dai-dai ini supaya ketika ke daerah mereka sudah sangat matang. Termasuk juga mungkin kalau sedikit bercanda, ya, dai-dai yang di daerah juga mohon kepada para ustadz, pada orang tua, ya, supaya dai itu betah, siapin juga itu jodohnya. Waduh. Tambah mantap di tempat pengabdian. Iya. Insya Allah. Iya. Ada beberapa selentingan dari beberapa alumni saat mengatakan bahwa pengabdian itu sukses ketika sudah bisa membawa pulang anaknya kepala suku atau menikah gitu ya. Itu jangan dibawa pulang. Oh, belum pulang. Iya, kalau dibawa pulang berarti kan dia ninggal gitu. Oh iya, ninggalin, betul. Nah, justru dia sukses. Harus menetap di sana tuh. Iya, dengan orang tempatan dan menetap di sana. Iya, Masya Allah. Saya kemarin ketemu ada orang dari Raja Ampat ya. Dia diceritakan ini orang Ustadz ini dari Jawa, dia Ustadz ini menikah dengan, ya, mohon maaf, putri asli kepala suku di Papua. Masya Allah. Luar biasa. Ya, alhamdulillah saya bilang. Dan dia, subhanallah, sampai hari ini dia terpilih sebagai anggota dewan, ya. Dan dakwahnya sukses, bisa masuk ke berbagai segmentasi umat masyarakat. Seperti itu, mudah-mudahan Nuaimi ke depan ada cerita itu, ya. Siap, Masya Allah. Ini luar biasa nih. Kita mendengarkan yang pertama tadi berbicara tentang tantangan, peluang, kemudian materi-materi kedakwahan. Bagaimana tips trik kita berdakwah di zaman modern, terutama di para generasi pemuda, ya, para pemuda ini, dan langsung dipraktekkan karena insya Allah Ustadz Itang juga berada di dalam sebuah lembaga yang mencetak para dai juga, Ustadz. Jadi habis itu kita berbicara tentang Mahat Ali An-Nuaimi, kampus yang mencetak banyak dai, terutama dari para pemuda, ya. Nah, ini izin, Ustadz, karena kita sudah berada di ujung ujung acara nih, Ustadz, ya. Mungkin bisa disampaikan closing statementnya, Ustadz, dari yang sudah disampaikan berkaitan dengan peluang dan tantangan dakwah dengan generasi milenial dan seterusnya, Mas. Ya. Pertama, dakwah itu kolaboratif, harus mengkolaborasikan berbagai kekuatan yang dimiliki. Tidak bisa sendiri, dia harus kolaborasi.
dan setiap orang harus meyakini dia bisa berkontribusi dengan kemampuan dan potensi yang dia miliki. Man kana lahu ilmun falyunfik bi ilmihi wa man kana lahu malun falyunfik bi malihi wa man kana lahu qalbun aw fikratun falyunfik bi afkarihi ar-ra'i'ah wa man kana lahu fursah bi fursatihi wa man kana lahu quwwah bi quwwatihi. Pokoknya everyone can be du'a, ya. Setiap orang bisa jadi dai. Nahnu du'at qabla kulli syai', ya. Kita adalah dai sebelum jadi sesuatu. Kemudian yang kedua, dakwah itu kreatif. Dakwah itu harus kreatif. Ya, harus membaca situasi dan kondisi, membaca zaman gitu. Lagi musim apa, ya, nanti kemasannya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian dakwah itu butuh waktu. Ya, jangan ingin segera memetik hasil. Dia harus sabar. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Ibrahim sekian ratus tahun. Nabi Musa sekian ratus tahun. Rasulullah ya 23 tahun dan lain sebagainya. Ya, kalau 1 tahun baru 1 tahun pengabdian, jangan dibilang saya sudah sukses. Itu masih terlalu jauh sekali. Dia butuh waktu. Dan ingat ada satu kata-kata yang bagus, jangan menyepelekan kata-kata yang kita sampaikan kepada mad'un. Ya, bisa saja hari ini tidak diingat sama mereka, mungkin 20 tahun berikutnya baru kata-kata kita, nasihat kita itu diamalkan sama dia. Ya, tercatat di alam bawah sadarnya. Dan yang paling terakhir, dakwah itu memberi, bukan meminta dan bukan mengambil. Dakwah hiyal atha. Ya, dakwah itu ngasih. Ya, what can I give, not what can I get. Apa yang bisa saya kasih, bukan apa yang bisa saya dapat. Jangan ngitung dulu nanti saya dapat apa. Itu bukan dakwah namanya. Itu namanya transaksi, ya. Itu bisnis. Kalau bisnis sama Allah kan, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah tuh beli dari orang beriman harta mereka, jiwa mereka, dan Allah bayar dengan surga. Maka bagi para dai, teman-teman yang lagi di daerah ataupun alumni dimanapun berada, berbisnislah dengan Allah. Jangan jadikan dunia sebagai parameter keberhasilan dakwah. Ya, jangan keberhasilan dakwah itu diukur. Saya kalau sekali ceramah amplopnya berapa, gitu ya. Kalau ngisi tabligh akbar, amplopnya akbar atau asgor. Jangan begitu, karena dakwah itu akhirat, ya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Baik, jazakumullahu khairan katsiran Ustadz atas nasihat, irsyadat, kemudian wawasannya untuk kita semuanya, untuk para pemirsa juga dimanapun berada. Kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz. Dan kita doakan bareng-bareng semoga segala urusan Ustadz Haji Itang Rusmana LCMH bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manfaat dakwahnya bisa tersebar di semakin luas di Nusantara ini insyaallah saja. Baik, terima kasih kalau gitu untuk segmen pertama Nuaimi Talk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih, insyaallah kita bertemu lagi pada segmen berikutnya. Alhamdulillah. Terakhir kita tutup dengan sebuah pantun. Pergi umroh ke kota Mekah, biar kuat makan kurma dan sari kelapa. Semoga acara hari ini berkah. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.